Oke, sebelumnya kita udah menyelesaikan exercise 1. Sekarang kita masuk ke exercise 2. By the way, kalau ingin nanti ingin replay lagi exercise 1, itu ada di sini playlistnya. Nanti tinggal di buka aja. Sini ada semua. Oke, di exercise 2 ini, sebelumnya di exercise 1 itu ada kelemahannya. Yaitu kalau kita tanya ke dia, apa saja event GDG Medan di 2025? Nah, dia tidak bisa jawab itu karena dia tidak punya informasi mengenai event GDG Medan ini di 2025. Nah, sehingga untuk itulah kita butuh RAG atau Retrieval Augmented Generation gitu. Dimana fungsi RAG ini adalah memberikan atau menambah knowledge dari si LLM-nya gitu. Sehingga LLM nantinya bisa menjawab pertanyaan kita. Prerequisite-nya, kalau sebelumnya belum mengikuti exercise 1, silakan diselesaikan dulu atau bisa tinggal impor aja, impor template yang sebelumnya itu, dimana template sebelumnya itu udah ada di exercise 1. Ini ada flow-nya, download JSON ini, nanti import di flow-nya gitu, sehingga nanti dia udah auto create seperti ini. Nah, salah satu komponen yang bisa digunakan untuk RAG di Langflow ada banyak sih, ada file, bisa dalam bentuk file, dalam bentuk Excel, bisa juga dalam bentuk database, contohnya kayak vector database, sehingga ada proses embedding dan lain-lain gitu. Cuma di kali ini kita nggak menggunakan proses vector atau embedding gitu karena lumayan kompleks. Nah, di sini kita menggunakan konsep file gitu. Jadi nantinya kita berikan satu CSV ke LLM-nya, sehingga dari CSV tersebut dia bisa mengambil informasi untuk menjawab pertanyaan kita gitu. Nah, di sini saya ada buat CSV di sini, nanti silakan di-download mengenai event GDG Medan di 2023, 2024 sama 2025. Nah, setelah di-download, kita perlu tambahkan komponen file di workspace-nya. Nah, terus kita tambahkan file tadi sini. Nah, isi filenya itu ini ada event name, nama-nama event di GDG Medan-nya, kapan acaranya, URL-nya ini websitenya. Nah, ini websitenya sama overview eventnya itu. Nah, terus kita butuh komponen prompt, dimana ini nanti kita gunakan untuk mengolah atau mengkombinasikan pertanyaan dengan informasi yang kita miliki gitu. Nah, terlebih dahulu kita perlu adjust prompt ini gitu. Kita copy ini, isi di bagian template ini, paste. Oke. Nah, di prompt ketika kita buat satu teks yang dalam kurung ini, dia bahkan anggap itu sebagai variabel. Dimana kalau dilihat di sini dia muncul sebagai variabel. Nah, kalau saya ubah ini jadi question 111, di sini dia berubah question 111 gitu. Itu dia sebagai variabel atau parameters. Baik, saya kembalikan dulu ke 111. Nah, terus kita butuh, di Excel ini tadi CSV-nya ada banyak kolomnya kan, ada event name, event date, URL, overview. Nah, yang kita butuhkan di kali ini hanya event name sama event date gitu. Otomatis kan URL ini kita nggak butuh, overview juga kita nggak butuh. Nah, ini kan kalau kita kirim ke LLM, berarti token yang digunakan bahkan lebih banyak dan kurang efektif. Untuk itu kita butuh filter atau parser gitu. Parser. Nah, kita tambahkan parser di sini yang fungsinya nanti dia bakalan nge-filter atau nge-limit kolom apa aja yang diambil dari file ini gitu. Nah, kita copy dulu parsernya ini, kita isi di template-nya ini. Nah, ini maksudnya apa? Nantinya
dari kolom tadi, dari kolom Excel-nya kita hanya ambil event name dan juga kita hanya ambil date gitu. Dan di sini pun dia proses, dia nge-concat lah kalau di install di string, digabungkan. Ini sebagai labelnya event name, ini value-nya gitu. Ini sebagai labelnya, ini value-nya. Maksudnya seperti apa? Coba kita hubungkan dulu mereka. Data frame ke data frame. Kalau kita ini debug atau inspect, nah seperti ini hasilnya. Event name, ini event name-nya, dan ini event date-nya. Itu juga sampai ke bawah. Nah, itulah fungsi parser. Itu. Nah, setelah itu informasi yang dari parser ini kita jadikan sebagai event di prompt-nya itu. Jadi tadi kan di sini kita di prompting-nya kan kita ada kasih ini, yaitu kita agar si LLM-nya ini nanti bisa jawab, kita kasih informasi ke dia gitu. Oke, LLM, ini pertanyaan user, ini informasi yang kita punya gitu. Dari informasi yang kita punya ini, silakan jawab pertanyaan usernya. Nah, makanya informasi ini kita kirim ke dia di sini dan kita mapping ke event. Nah, ini kita ubah inputnya, jangan dihubungkan ke agent, tapi kita hubungkan ke prompt. Nah, kita preview dulu ya, inspect dulu. Jadi kurang lebih nanti seperti ini. Ini pertanyaan dari user nanti ada di sini. Ini informasi yang kita punya. Baru nanti si LLM-nya ngeproses. Nah, kita hubungkan dulu prompt ini ke sebagai input di sini. Oke, baru kita tanya dengan pertanyaan yang sama tadi. Di 2025, apa aja event GDG Medan? Nah, dia bisa jawab. Di 2025, ada 2 event GDG Medan. Yang ini gitu. Dan ini tadi dia, karena dia punya konteksnya, dia punya informasinya dari sini. Dia tinggal olah, dia jawab. Gitu. Nah, kita coba tanya pertanyaan lain. Kalau di 2024 ada berapa event? Nah, ini kadang salah nih. Dia jawab 8. Padahal di 2024 itu hanya ada 7. Ini kadang bermasalah. Bisa jadi limitasi di LLM-nya gitu. Karena kalau ini dinaikkan, setahu aku, contohnya ke 2,0 atau 2,5 contohnya pun, ini harusnya dia bisa lebih tepat jawaban. Nah, kalau di model yang lebih baru, itu lebih tepat jawabannya gitu. Jadi kadang-kadang model yang lama agak sedikit kurang tepat jawabannya gitu. Kita kembalikan dulu ke Gemini 1,5 Pro. Nah, coba kita tanya lagi ke dia, benar nggak ya? Nah, ini kadang benar gitu. Itu memang terus salah satu ya, kadang-kadang seperti ini ketika terjadi ketidakkonsistenan seperti ini, kadang kita harus adjust agent instruction-nya atau yang lainnya gitu. Oke, akan tetapi ini ada kelemahannya. Kalau kita tanya ke dia, di tahun ini ada berapa event GDG Medan? Nah, kadang-kadang dia nggak bisa jawab gitu loh. Dia bilang seperti ini, dia info semua. Kenapa? Karena tahun ini itu tidak jelas gitu. Karena buat LLM dia nggak tahu tahun ini gitu. Model yang kita pakai saat ini, cut off-nya itu, cut off data yang dipakai untuk training beda-beda. Contohnya kalau nggak salah Gemini 1,5 Pro ini cut off-nya 2023 atau 2024. Jadi kalau kita tanya ke dia tahun ini, yang dia tahu itu tahun 2023 atau 2024 gitu. Jadi kadang kalau prompt kita nggak spesifik, dia akan bingung. Nah, cara nge-handle ini gimana? Nah, disinilah kita mulai menggunakan tools gitu.
Nah, jadi si agentnya ini kita kasih dia tools yaitu current date. Nah, current date ini dia untuk ngambil tanggal saat ini. Oke. Nah, di length flow ada dua jenis komponen. Kalau komponen-komponen seperti tadi, kita namain dia standalone. Standalone ini adalah kita jalankan manual. Gitu. Nah, ada satu lagi namanya komponen tool mode gitu. Dimana ini kita tidak perlu jalankan, tapi yang ngejalankan dia adalah LLM secara otomatis. Nah, kita hubungkan dulu ke sini. Jadi si LLM ini kita kasih kemampuan ke dia, kita tambah satu tools ke dia. Ini kita punya tools ini loh, current date. Kalau memang ada pertanyaan yang mengenai tanggal, kamu bisa ambil dulu date-nya dari sini. Nanti berdasarkan informasi ini, kamu bisa olah kembali. Gitu. Nah, kita ubah dulu tools-nya. Nah, bagaimana si agent-nya ini tahu kapan tools ini digunakan? Nah, disitulah ada ini, tools name. Ini nama toolsnya, ini tools description-nya. Nah, biasanya digunakan oleh LLM, tools description ini sebagai penanda kapan tools ini dipanggil. Gitu. Nah, karena kebanyakan kita pakai bahasa Indonesia, maka tools description-nya pun kita perlu adjust. Gitu. Kita info ke dia, ini kamu gunakan untuk pengecekan waktu saat ini. Gitu. Nah, ini sebagai, karena bisa jadi nanti kita punya beberapa tools. Nah, si LLM-nya harus tahu nih kapan pakai tools A, kapan pakai tools B, kapan pakai tools C. Makanya kita kasih tools description di sini. Oke, terus kita adjust dulu agent instruction ke dia untuk info bahwa jika ada pertanyaan mengenai waktu, kamu bisa menggunakan tools gitu. Dan kombinasikan informasi dan data tersebut semuanya. Nah, baru kita coba tanya lagi ke dia yang tadi, pertanyaan yang sama. Oke, nah kadang juga di beberapa model dia kurang efektif mengenali agent gitu. Jadi sometimes kita harus naikkan dulu modelnya. Coba kita pakai yang 2,5. Jalankan. Nah, dia di sini dia menjalankan tools tersebut. Nah, si LLM-nya dia otomatis mengenali konteks pertanyaan ini tentang waktu. Dia ngejalanin tools tadi. Dan si tools itu mengeluarkan informasi bahwa saat ini date dan time-nya adalah 2025 bulan 4 tanggal 24 gitu. Nah, berdasarkan informasi itu, si LLM-nya bakal ngolah. Berdasarkan waktu dan informasi yang kamu punya, di tahun ini, ada 2 event di GDG Medan. Gitu. Disinilah salah satu contoh agent itu gitu. Dia menjalankan sendiri tools-tools yang dia punya. Dimana dia tidak hanya sekedar generatif atau ngegenerate suatu teks, tapi dia udah mulai bernalar gitu, berpikir, oke, pertanyaannya tentang ini, saya harus jalankan ini dulu gitu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk exercise kali ini. Ya, sekedar info ketika kita menggunakan tools kayak tadi, dia info nanti tools apa yang dia jalankan gitu. Beberapa LLM kadang kurang support agent, jadi kadang kita harus naikkan dulu versi LLM-nya gitu. Sama karena kita pakai juga bahasa Indonesia, kadang dia kurang mengerti gitu. Karena biasanya disarankan pakai bahasa Inggris. Nah, kalau mau baca lebih lanjut lagi nanti mengenai agent ini bisa dilihat dari sini.
from komponen juga bisa dilihat dari sini, dan juga komponen file juga bisa dilihat dari sini di dokumentasi mereka kalau mau ingin baca lebih lanjut gitu. Itu aja untuk exercise kali ini. Nanti kita bakal lanjut ke exercise ketiga, di mana kita mulai explore tools lainnya, yaitu URL tools, di mana nantinya kita bakalan tanya ke LLM-nya gitu, siapa aja speaker di event ini gitu. Kan di sini nggak ada informasi. Nah, di sini nanti kita tambah tools baru berdasarkan URL ini, kita minta dia akses ke internet. Itu nanti kita bahas di exercise 3. Itu aja kali ini. Thank you.